Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Livian. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat apa saja yang bisa kalian dapatkan jika menikah dengan Ayaka. Mari kita mulai videonya. Manfaat pertama jika kalian menikah dengan Ayaka adalah bahwa kalian memiliki atau bergabung di dalam salah satu klan yang cukup disegani di sana, di Inazuma sana ya. Jadi begini, kalau misalkan di dalam pemerintahan Jepang dahulu itu klan itu seperti negara bagian gitu, atau mungkin kalau di Indonesia nampaknya seperti provinsi begitu ya, yang mana mereka memiliki wilayah tertentu dan juga memiliki otonomi tertentu. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap berada di bawah kendali kaisar. Nah, kalau di Inazuma ini kan kaisarnya kan Raiden Shogun gitu ya. Berarti kalian tetap memiliki otonomi untuk mengatur daerah kalian. Namun, kalian tetap berada di bawah kuasa Raiden Shogun. Artinya, jika kalian kemudian memiliki wewenang di sana, kalian tidak bisa mengaturnya sebagaimana Raiden Shogun mengatur wilayah itu. Kalian tetap bertanggung jawab kepada beliau. Begitu kurang lebihnya. Itu adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah bahwa kalian ini bisa sedikit meninggalkan sifat no-lab kalian. Begini, kan ini memang sudah diketahui oleh semua orang gitu ya, bahwa ketika di misi kita bertemu dengan Ayaka ini lagi gabut gitu. Apa yang dilakukan oleh Ayaka pastinya bukan tidur-tiduran di kasur gitu seperti yang biasa dilakukan oleh wibu-wibu no-lab, tetapi yang dilakukan adalah mengajak karakter kita ini jalan-jalan. Entah kita ini mau menggunakan Lumine atau menggunakan Aether, yaitu terserah kita ya. Tetapi yang jelas bahwa di sini Ayaka ini ngajak kita untuk jalan-jalan. Nah, di sini artinya apa? Artinya bahwa kita ini nggak akan menjadi no-lab jika menikah dengan Ayaka, atau paling tidak sedikitlah mengikis sikap atau sifat no-lab kita semua gitu ya. Jadi mau udah dapat kekuasaan ya, walaupun nggak terlalu besar, dan juga kita mendapatkan sifat yang lebih baik tentunya karena no-lab kita akhirnya berkurang. Itu adalah manfaat yang kedua, menikah dengan Ayaka. Kemudian apa manfaat yang ketiga? Manfaat yang ketiga tentu saja adalah kalian akan dicintai oleh warga desa. Begitu. Ini bisa terlihat ketika karakter kita menjalankan misi dengan Ayaka gitu kan. Ya, ketika itu kan kita jalan-jalan di desa gitu, dan warga di sana juga menyambut kita dengan antusias gitu kan. Dan lebih baiknya lagi adalah bahwa Ayaka ini orang yang baik gitu, sehingga warga di sana juga menyambutnya dengan sangat baik juga. Sehingga apa? Sehingga kalau kalian menikah dengan Ayaka, maka reputasi kalian ini akan meningkat. Kalian akan disayang oleh warga desa, dan ini tentu saja menjadi suatu pertanda yang cukup baik, terutama bila kalian memang tidak pernah mendapatkan kasih sayang gitu ya. Kalian akan merasa disayangi, kalian akan merasa dihargai, dan semoga saja dengan menikah dengan Ayaka ini, hidup kalian akan jauh lebih baik karena kalian mendapatkan orang-orang yang baik juga di sekitaran kalian. Kemudian manfaat yang keempat atau manfaat terakhir ya menikah dengan Ayaka, yaitu adalah bahwa kalian ini tidak akan kepanasan gitu. Karena Ayaka ini kan dia bisa mengeluarkan es gitu ya, salah satu kemampuannya. Nah, kalau misalkan kalian kepanasan, kalian suruh aja itu Ayaka untuk berlari di sekitar kalian. Kan kalau dia berlari melewati air aja menjadi es gitu ya. Kalau misalkan dia melewati kalian, itu betapa dinginnya gitu kan. Atau mungkin suruh bekukan kalian aja gitulah. Kan apalagi kalian yang misalkan tinggal di Indonesia, apalagi di daerah Katulistiwa atau mungkin di daerah-daerah tambangan minyak gitu ya, itu pasti panas sekali.
Pernah nggak mungkin kalian membayangkan bagaimana jika tinggal di daerah yang sangat dingin gitu ya? Nah, kalau kalian menikah dengan ayaka, kalian tidak perlu untuk berpikiran terlalu luas atau membayangkan yang seperti itu. Karena istri kalian sendiri bisa mengeluarkan hawa dingin. Begitu. Jadi, ya udah gitu. Kalian nggak perlu liburan ke tempat dingin. Kalian nggak perlu ngungsi ke Swiss misalkan ya, atau ke Rusia kalau ingin mendapatkan es. Karena istri kalian sendiri sudah menghasilkan es. Begitu. Dan selain untuk mendinginkan badan, ini juga bisa berguna untuk membuat es batu. Jadi kalian misalkan pengen bisnis jualan es batu gitu, tetapi kalian tidak punya kulkas yang memadai, ya kalian bisa gunakan ayaka ini untuk buat es batu. Kan gitu. Dijual di pasar kan untung gitu ya. Daripada nolep terus gitu kan. Ya sudah lah ya, itu tadi beberapa manfaat menikah dengan ayaka. Ya, semoga videonya bermanfaat dan semoga Discord saya ada yang ngisi gitu ya. Karena saya memang gabut lah mainan Discord, nggak ada temennya. Ya udah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.